Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Halim. Sahabat sekalian, hari ini kita coba melihat perkembangan dinamika politik Indonesia. Jadi hari ini saya coba mengambil suatu tema, yaitu terkait dengan politik dinasti. Nah, ada apa sebenarnya dan bagaimana kita memahami tentang politik dinasti? Nah, sebenarnya makna kata dari politik dinasti itu adalah tidak dalam tataran sistem demokrasi seperti Indonesia. Tentu kalau kita lihat politik dinasti itu adalah cenderung berlaku di dalam sistem kerajaan. Jadi ada turun-menurun dari orang tuanya kepada anaknya dan seterusnya. Nah, itu yang sebenarnya pengertian yang lumrah yang sering kita pahami terkait dengan politik dinasti. Hanya saja di Indonesia coba makna ini lebih disederhanakan dan lebih mungkin karena menarik untuk menyorotnya dari aspek budaya politik maupun komunikasi politik. Nah, sahabat sekalian, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari aspek politik di Indonesia, perkembangan politik, jadi persoalan-persoalan ini sebenarnya sudah banyak kita lihat. Jadi kita geser pengertian tadi itu adalah yang tadinya dalam sistem politik yang sistem kerajaan yang otoriter, sekarang kita politik dinasti dalam konteks negara demokrasi. Nah, sahabat sekalian, kenapa kita bisa menyebutkan atau kita menyatakan bahwa politik dinasti itu juga ada dalam sistem demokrasi? Nah, hanya saja persoalannya adalah kalau kita lihat politik dinasti dalam sistem demokrasi seperti Indonesia ini adalah sebenarnya memperlihatkan belum matangnya sistem politik kita di Indonesia. Nah, kalau kita lihat misalnya secara regulasi, secara hukum tidak ada satupun undang-undang yang membatasi seseorang untuk terlibat dalam percaturan politik atau ikut kontestasi politik, baik itu dari mulai yang paling rendah di tingkat desa misalnya, kemudian juga di tingkat kecamatan, kabupaten, dalam hal ini jabatan bupati misalnya, gubernur, jabatan gubernur, yaitu di tingkat provinsi, sampai kepada di tingkat negara, yaitu presiden dan wakil presiden. Nah, persoalan ini sebenarnya kalau kita lihat adalah ada masalah yang kita lihat secara hukum memang tidak ada larangan. Secara konstitusi kita, secara yuridis memang semua warga negara punya hak untuk dipilih dan memilih. Jadi kita di dalam konteks ini tentu menyatakan bahwa semua kita tanpa terkecuali tentunya, apakah itu anak pejabat, apakah itu istri pejabat atau yang lainnya. Sahabat sekalian, kalau kita lihat fenomena dari mulai bahkan kepala desa pun sebenarnya sudah terjadi yang namanya politik keluarga sebenarnya politik dinasti itu mungkin lebih keren nama istilah dinasti. Dinasti mungkin lebih pas dipakai pada tataran sudah tataran kepala negara. Kalau di desa, kelurahan, bupati mungkin bukan dinasti. Jadi kita pakai saja sekarang dinasti untuk semua levelnya. Nah, sahabat sekalian, kalau kita lihat bupati itu sering kalau dia sudah 2 periode, dia coba oper kepada istrinya yang menggantikannya, dan ini banyak terjadi di beberapa daerah. Dulu ada di Indramayu misalnya, dan bahkan juga di beberapa daerah lain lah, saya tidak ingin menyebutkan juga satu persatu. Kemudian juga ada yang turun dari bapaknya kepada anaknya. Nah, ini gejala-gejala. Kemudian di gubernur begitu juga, misalnya kasus di Jambi misalnya, dari ayahnya
kemudian ke anaknya, yang kemudian ya kita tahu bahwa menjadi tersangka bahkan terpidana. Nah, ini juga contoh-contoh bagaimana misalnya ya politik dinasti itu, atau politik turun temurun lah. Jadi menurunkan kekuasaan itu kepada keluarga terdekatnya, apakah itu kepada istri, kepada anak, atau kepada saudaranya. Nah, begitu juga kalau kita lihat apa yang sekarang dihebohkan orang adalah yang terkait dengan ya pengusulan daripada salah seorang anak dari Presiden Jokowi. Ya, dulu dimulai misalnya bagaimana Gibran itu maju di Solo. Jadi kota Solo, beliau jadi wali kota. Kemudian tentu yang menarik kita lihat di sini adalah bagaimana Gibran itu tidak punya lawan sebenarnya, karena mungkin orang ada keengganan ketika berhadapan dengan anak seorang presiden. Nah, ini juga sebenarnya agak dilematis juga di sini. Dan sampai-sampai juga partainya ini, partai pengusung atau partai-partai politik ini hampir semuanya bersuara atau memberikan dukungannya kepada Gibran. Jadi ini adalah mungkin budaya kita di Indonesia ini agak agak sungkan ya bila misalnya tidak mendukung anak presiden sebagai wali kota, calon wali kota. Nah, ini sampai-sampai misalnya ketika itu dikhawatirkan Gibran itu berhadapan dengan kotak kosong, dan akhirnya memang ada ya dicarikanlah lawan tandingnya. Nah, begitu juga misalnya majunya Bobi Nasution di wali kota Medan, ya mungkin juga ini ada faktor Tetapi apakah ini salah? Tentu tidak. Karena ini adalah namanya hak politik secara hukum, ya semuanya, apakah itu anak presiden atau anak wakil presiden, apakah itu menantunya, semuanya adalah punya hak yang sama. Jadi sebenarnya kita tidak perlu terlalu risau soal itu, tetapi yang kita risaukan adalah ketika dalam kompetisi ini ya tidak terjadi fairness. Jadi mungkin tidak terjadi kompetisi yang seimbang. Jadi dalam sistem demokrasi itu sebenarnya ya harus ada keseimbangan lawan ya. Jadi sangat sangat tidak elok misalnya dalam kontestasi politik ya, apakah itu wali kota, gubernur atau sampai kepada presiden, wakil presiden, itu harus kompetisi atau kontestasinya itu harus betul-betul sungguh-sungguh diberikan peluang untuk semua ya. Jadi semua calon yang memungkinkan untuk maju. Jadi apakah itu anak presiden, menantu presiden, atau anak mantan presiden? Karena juga mantan presiden seperti anak Ibu Megawati kan ada juga misalnya yang berkiprah dalam politik. Ya, yang sekarang ada Bu Puan, kemudian ada juga anak beliau laki-laki misalnya. Begitu juga Pak SBY punya anak ya. Hanya saja saya salut juga kepada Ibu Megawati maupun Pak SBY ini, ketika beliau jadi presiden tidak ada anaknya yang mengajukan diri sebagai calon wali kota atau calon gubernur maupun calon yang lainnya, terutama di jajaran eksekutif ya. Begitu juga Pak SBY. Jadi ketika beliau sudah turun, baru misalnya majunya AHY sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Jadi contoh yang baik menurut saya Ibu Megawati ya, setelah dia tidak berkuasa sebagai presiden, beliau baru mendorong anaknya untuk menjadi ketua DPR, kemudian anggota DPR RI. Saya pikir ini sesuatu yang normal, dan memang tentu bagaimanapun ya tidak bisa kita iri atau merasa tidak senang, karena memang partisipasi atau pengalaman ataupun pengabdian daripada Ibu Megawati maupun Pak SBY ini tentu mempunyai efek domino untuk kepercayaan masyarakat. Jadi ini sesuatu yang menurut saya normal. Hanya saja persoalannya adalah kalau kita lihat ya dalam konteks misalnya Kaisang yang akan maju di Depok,
tentu ini juga sebenarnya hak beliau ya. Jadi tidak ada dan tidak boleh juga kita mengatakan bahwa anak presiden nggak boleh maju atau menantu presiden nggak boleh maju. Ya nggak apa-apa. Itu soalnya adalah tergantung kepada partai politik. Ada nggak partai politik yang mengajukan? Ya, partai politiknya juga di sini kalau dewasa dia tentu dia punya standar ya, punya kriteria untuk mengajukan seseorang menjadi calon wali kota, calon gubernur sampai calon jabatan-jabatan lainnya. Nah, ketika partai itu ya memutuskan, misalnya seluruh partai nanti mendukung kecuali misalnya yang nggak setuju dengan Jokowi ya tentu kita ambil sajalah standarnya. Misalnya ketika nanti di Depok ini ya banyak partai, misalnya PDIP akan mendukung, Gerindra akan mendukung, PSI belum punya suara di DPRD tentu belum bisa mengajukan ya. Tapi PAN mungkin saja, P3 mungkin saja, PKB mungkin saja ya. Dan ini tentu yang bertanggung jawab ini adalah partai. Jadi dia mengajukan atau memilih seseorang menjadi calon bupati, gubernur, dan calon presiden maupun wakil presiden itu adalah tanggung jawab partai. Yang diusung tentu ini adalah sebuah keuntungan bagi dia ya, dapat meyakinkan partai-partai. Nah, begitu juga nanti ketika di Depok ini paling kita lihat akan bertarung itu adalah lawan Kaisang itu adalah yang diusung oleh PKS, Demokrat maupun Nasdem. Kita anggap sajalah seperti itu. Nah, tetapi tentu tidak linear juga dengan partai yang mendukung dalam kontestasi presiden. Tapi kalau menurut saya ya partai bertanggung jawab dan menentukan sikapnya, apakah mengusung misalnya ya calon wali kota yang berada yang notabene-nya adalah anak Presiden Jokowi atau ada tokoh lain. Ini saya pikir bukan kesalahan daripada Kaisang apalagi Pak Jokowi, karena mereka ini adalah orang-orang yang memang secara tidak langsung jabatan-jabatannya itu berpengaruh kepada kepercayaan rakyat. Jadi kalau rakyat percaya, partai percaya, ya monggo. Dan terakhirnya nanti yang akan menentukan, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa yang milih kan rakyat juga. Tentu saja yang perlu kita filter di sini adalah jangan sampai memanfaatkan kekuasaan untuk memenangkan secara tidak fair ya. Jadi saya pikir di sinilah perdagangan pengaruh itu harus kita awasi. Nah, sahabat sekalian, begitu juga misalnya nanti ketika Bobi ingin menjadi gubernur Sumatera Utara, ya silakan, tidak ada masalah, dan partai politiklah yang paling bertanggung jawab. Jika partai politik mengusung siapapun, itu adalah hak mereka, dan rakyat nanti akan mengadilinya dengan cara memberikan suara atau tidak memberikan suara terhadap calon itu. Biarkanlah dalam sistem demokrasi ini rakyat yang menentukan, rakyat yang memilih, dan rakyat juga yang akan mengadili seseorang itu. Kita yakin ya partai itu pasti mempunyai pertimbangan bahwa yang diajukan ini adalah punya kapasitas. Jadi kita jangan juga underestimate terhadap calon-calon yang memang mungkin belum pernah menjabat, tapi ada yang bisa dilakukan, terutama di dalam setiap jabatan itu pasti ada mentornya, ada juga tentunya tim-tim penguatan. Toh juga setiap jabatan itu nanti ya ada tim pemikirnya. Jadi dalam hal ini tentu yang paling berat itu adalah bukan mengerjakan pekerjaan tugas sehari-hari. Yang paling susah itu adalah meyakinkan masyarakat untuk bisa meraih amanah itu secara baik dan secara fairness. Jadi saya pikir terkadang saya juga berpikir sebenarnya untuk menjabat apapun ya, apalagi kita punya background pendidikan, punya latar belakang organisasi. Saya pikir memimpin seperti itu, apalagi kita mau belajar, saya pikir tidak ada yang tidak mungkin. Oleh sebab itu, kembali ke soal tadi itu,
sahabat sekalian, yang paling penting kita lihat dalam politik yang kita sebut tadi politik dinasti itu adalah proses-proses dalam mulai proses apa yang diatur di dalam undang-undang pemilu itu harus berjalan secara fair dan secara baik. Jangan terjadi misalnya ya menguntungkan salah satu pihak atau merugikan salah satu pihak. Disinilah saya pikir ya kedewasaan masyarakat. Jadi yang jadi persoalan sekarang sebenarnya masyarakatnya harus kita didik bagaimana berdemokrasi secara baik. Siapapun calonnya, anak siapapun, kalau sistem demokrasi kita, literasi demokrasi kita, literasi politik kita, dan kita tahu hak-hak politik kita, dan kita tahu juga apa yang harus dilakukan dalam membangun sistem dan kehidupan masyarakat ini, insya Allah siapapun calonnya, anak siapapun tidak ada jadi masalah. Nah, sahabat sekalian, maka kita coba dengan jalur-jalur ya, dengan isu-isu politik dinasti ini kita coba mendewasakan kehidupan kita dalam sistem politik di Indonesia. Saya yakin kita sudah mulai dewasa dan kita juga bisa menentukan mana pemimpin yang baik, mana yang sebenarnya hanya karbitan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.